Terlepas dari itu, yang jelas kondisi Pandeglang dari berbagai aspek sangat ketinggalan. Salah satunya adalah aspek transportasi. Nah, pertanyaannya, sebetulnya bupati itu tugasnya apa sih? Tugas bupati tilu. Hiji pemberdayaan, 2 pelayanan, 3 pembangunan. Nah, kalau tadi jalan jelek, berarti bupati gagal di bidang pembangunan. Kalau kita mau ke rumah sakit berkah pelayanannya susah, tidak seperti rumah sakit yang lain, berarti bupati gagal di bidang pelayanan. Kalau pengangguran bertambah bukan berkurang, berarti bupati gagal di bidang pemberdayaan. Nah, saya dalam beberapa pertemuan, orang bicara jalan, karena semuanya ada anggarannya. Jalan ada anggarannya, yatim piatu ada anggarannya, Majelis Salim, musola, madrasah ada anggarannya. Tapi apakah penyelenggara negara peduli terhadap sektor itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Cepi Fadli Hikmat. Sahabat Japra, Kabupaten Pandeglang kini sudah menginjak usianya 150 tahun. Usia yang sangat tua, namun kondisi masyarakat Pandeglang dipandang masih jauh tertinggal ketika dibandingkan dengan kabupaten lain yang ada di wilayah Provinsi Banten. Mulai dari infrastruktur jalan, pelayanan kesehatan, pendidikan, ekonomi masyarakat, dan juga kondisi jalan-jalan di wilayah pedesaan, ini mayoritas masih rusak, bahkan masih ada yang sama sekali tidak tersentuh oleh pembangunan. Dan masih banyak ditemukan warga yang sakit yang tidak bisa berobat. Maka angka kemiskinan ini masih tinggi di Pandeglang. Maka sudah saatnya Pandeglang harus bangun dari tidurnya. Maka hal ini dibutuhkan perubahan dan juga kepemimpinan yang berkualitas di Pandeglang. Agar kedepannya rakyat Pandeglang ini bisa bangkit secara bersama dari semua permasalahannya yang ada di Pandeglang. Dan status kategori desa tertinggal ini akan tergerus melalui perubahan daripada kepemimpinan. Nah, figur pemimpin masa depan di Pandeglang ini harus memiliki kemampuan yang lebih melalui perubahan yang mutlak tentunya, dan ini mutlak harus dilakukan yang selaras dengan keinginan masyarakat Pandeglang itu sendiri. Sahabat Japra, jadi dalam hal ini pemimpin Pandeglang untuk masa depan ini harus out of the box. Artinya bahwa kekuasaan ini bukan warisan, tetapi ketika mereka mendapatkan mandat dan juga amanah, tentu segala kemampuan dan juga dedikasinya ini demi kesejahteraan masyarakat Pandeglang yang saat ini merasa termarginalkan. Apa yang tidak ada di Pandeglang? Sumber daya alam yang cukup melimpah, terus pantai ya, ini terpanjang, pariwisata, sumber daya alam, tambang, semua tersedia di Pandeglang. Tinggal bagaimana mengoptimalkan sumber tersebut sehingga pemasukan PAD ke depannya ini akan meningkat. Yang tentu juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Pandeglang itu sendiri. Nah, sahabat Japra, sekarang kita bagaimana atau pertanyaannya, siapa yang pantas yang bisa memimpin di Pandeglang, yang tentunya pemimpin yang berkualitas? Maka mari kita buka cakrawala dari kepantasan. Dr. Andes Aptadi yang menawarkan 4 program unggulan tentunya untuk mewujudkan Pandeglang maju dan sejahtera. Kemudian mengapa saat ini perlu sosok leader seperti Dr. Andes Aptadi? Jawabannya sederhana.
Beliau adalah tokoh yang berperan penting dalam pembentukan Provinsi Banten. Beliau dikenal sebagai salah satu inisiator pemisahan Banten dari Jawa Barat pada tahun 2000. Maka mimpinya beliau ini ingin memastikan bahwa pemerintah ke depan ini hadir, ada keberpihakan kepada masyarakat. Tentunya melalui rencana strategis atau Renstra yang terukur sebagai solusi yang nyata untuk meningkatkan kesejahteraan dan juga berkeadilan yang saat ini dibutuhkan oleh masyarakat Pandeglang. Yang diantaranya adalah apa mimpinya dari 4 program tersebut. Yang pertama, peningkatan daripada lapangan kerja. Bagaimana untuk menurunkan angka pengangguran di Pandeglang? Tentunya dengan bisa menciptakan lapangan kerja baru melalui pengembangan sektor industri dan juga pariwisata lokal. Nah, inilah yang menjadi mimpinya. Dan kemudian selanjutnya adalah bagaimana untuk peningkatan pelayanan publik. Nah, ini mendorong perbaikan layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan juga akses terhadap kesempatan yang merata, yang kesetaraannya sama bagi semua warga, yang merupakan big dream-nya atau mimpinya Dr. Andes Apap tadi, agar masyarakat bisa merasakan sentuhan kasih sayang dengan hadirnya pemerintah. Dan kemudian pemberdayaan ekonomi lokal. Nah, di sini adalah pemberdayaan UMKM, pariwisata, ekonomi kreatif. Ini akan menjadi primadona yang akan didorong oleh Bapak Dr. Andes Apap tadi sebagai pilar utama dalam meningkatkan perekonomian daerah dan juga bisa membuka lebih banyak peluang usaha bagi masyarakat lokal. Nah, yang keempat adalah pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur ini merupakan tulang punggung bagi perkembangan perekonomian dan juga kesejahteraan masyarakat. Maka hal ini yang menjadi perhatian khusus dari Bapak Dr. Andes Apap tadi. Di mana jalan-jalan yang rusak ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan fungsinya. Guna apa? Yang tadi mempercepat pertumbuhan ekonomi di Pandeglang. Nah, sahabat Japra, jadi pastikan bahwa pemimpin Pandeglang ke depan yang tadi harus out of the box. Artinya berpikir kreatif dan mampu mengembangkan ide-ide yang baru, bukan kekuasaan warisan. Maka disinilah harus berkualitas, harus berintegritas. Jika kita evaluasi, semuanya ini ada di Dr. Andes Apap tadi. Pilihan Anda akan menentukan nasib masyarakat di Pandeglang. Maka seluruh elemen masyarakat jika ingin keluar dari situasi selama ini, jawabannya niatkan dari sekarang untuk bersama-sama mewujudkan visi dan misi dari Dr. Andes Apap tadi. Tentunya bersama Ibu Ratu Anita, karena melalui dukungan masyarakat, yakin Pandeglang akan bisa menjadi kabupaten yang maju, kabupaten yang sejahtera, kabupaten yang berkeadilan. Tentunya melalui 4 program tadi. Melalui 4 program tadi, ini mengingatkan kita, jangan lupa pada tanggal 27 November tahun 2024, pilih nomor 4 untuk perubahan Pandeglang yang bermartabat. Asli anak Pandeglang, akan ada perubahan. Demikian sahabat Japra. Jadi yang pertama, ambil kartunya, kemudian buka kartunya, selanjutnya lihat kartunya, dan yang keempat, coblos kartunya yang nomor 4. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari Kampung Kaludang, Bapak Aap dan Ibu Ratu Anita. Menang, menang, menang. Asli anak Pandeglang akan ada perubahan.
tiasa kadengkapan ku calon bupati. Mudah-mudahan ulah jadi calon janten bupatina, ya janten bupatina. Nya eta namina Pak Aap. Bupatina Pak Aap, insya Allah bakal calona eta teh Ratu Anita. Jadi ARA, nah singkatannya Aap Ratu Anita. Waktunya kita bergerak, wancinya Pandeglang Udang.